Selamat datang Userners, kembali lagi di program Uzon Talk, sebuah program bincang-bincang seputar teknologi, otomotif, dan telekomunikasi juga. Hari ini saya, Susetio, bersama dengan partner saya, Hani. Jadi di Uzon Talk ini ada kedatangan siapa nih, Han? Tamu istimewa banget teman-teman. Jadi kita ada Pak Muhammad Awaludin yang baru aja mengemban tugas sebagai Wakil Direktur PT Telkom Indonesia. Tepuk tangan dulu kali. Oh iya betul, tepuk tangan. Ramai juga nih penontonnya soalnya. Banyak banget hari ini penontonnya teman-teman, karena ini istimewa banget. Jadi Pak Awal ini sebelumnya menjabat sebagai Dirut Angkasa Pura II selama 7 tahun, benar ya Pak ya? Iya. Kemudian menjadi salah satu komisaris Pelni dan mungkin Komisaris utama Pelni, betul. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu juga nih Pak, sebelumnya justru termasuk yang udah lama mengabdi di Telkom nih Pak. Benar ya Pak ya? 25 tahun. Wow, dan sekarang berarti balik lagi ke rumah lama nih Pak. Ke rumah lama. Orang lama yang balik ke rumah yang lama juga. Setelah berkelana seperti itu Pak, gimana perasaannya kembali ke Telkom Pak? Ya saya anggap aja waktu saya keluar dari Telkom itu mencari ilmu di tempat lain gitu. Nah, sehingga setelah ilmu itu didapat kan bisa disumbangkan lagi untuk Telkom gitu. Ada hal-hal yang berbeda nggak sih Pak dari sebelumnya Bapak sempat istilahnya berkelana tadi dengan Telkom yang sekarang setelah Bapak masuk kembali setelah hampir mungkin 10 tahun ya Pak ya? Iya, kan setelah saya di Telkom 25 tahun kan saya ke industri yang boleh dibilang Angkasa Pura II maupun Pelni kan industri transportasi ya. Iya. Jadi basic knowledge dari telecommunication, transportation, tourism itu tuh kan traffic management sebenarnya. Cuma waktu di Telkom itu kan ngomong trafficnya traffic telekomunikasi kan. Iya, betul. Ada traffic suara, traffic data, traffic gambar, video kan gitu kan traffic tuh. Kalau di transportasi itu traffic juga, tapi traffic yang berkaitan manusia dan barang. Cuma bedanya kalau traffic di telekomunikasi pas trafficnya padat, ngomongnya susah, itu kan yang disalahin kan jarang orang nyalain. Oh ini yang salah Telkomsel, yang nyalain sinyalnya kan. Iya. Nah, disalahin sinyal, wah salah terus kan. Sinyal jelek lah, terus sinyalnya kecil lah segala macam. Tapi kalau di transportasi nggak bisa. Yang disalahin siapa yang ngurusin itu. Pengelolanya langsung ya. Jadi kalau kan saya di bandara tuh ya ketinggalan kantong kreseknya ya, padahal kantong kreseknya isinya baju kotor gitu kan. Ya tetap yang disalahin operator bandaranya. Ya kita terima bahwa itu kan bagian dari pelayanan kita kepada publik gitu loh. Jadi secara basic knowledge sama, ilmunya ilmu traffic, tapi kalau secara hal-hal yang berbeda ya tentu saja berbeda lah, karena kan Telkom lebih banyak di sektor telekomunikasi, teknologi kan. Ya hari ini kan media saya ke Metranet dan ini podcastnya Uzon kan. Kalau di transportasi ya kita banyak memang concern kita untuk pemenuhan di layanan publik dan sama lah menariknya BUMN kan pada dasarnya kita kan bekerja untuk mengabdi kan dan untuk pelayanan kepada masyarakat gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi pasti ke semua lini hidup kita ya Pak ya. Artinya ke nanti Bapak juga pernah pengalaman di udara, istilahnya di udara, kemudian di laut, Pelni. Nanti pada akhirnya teknologi ini akan berhubung atau berkaitan nggak sih Pak? Untuk entah diadopsi atau apa gitu. Banget. Ya gimana ya, kita nggak bisa menafikan bahwa teknologi hanya untuk industri tertentu, sektor tertentu. Kalau misalnya kita waktu kemarin di transportasi ya transportasi nggak penting lah teknologi gitu. Salah gitu loh. Jadi penggunaan teknologi sekarang ini kan bukan sekedar untuk nice to have, nice to know, nice to try atau gaya-gayaan, enggak. Karena memang pemanfaatan teknologi di seluruh aspek, khususnya di industri dan segala macam tuh ya kebutuhan dalam artian untuk bagaimana. Seperti saya di Angkasa Pura II ya, pemanfaatan teknologi itu saya arahkan untuk 3 hal. Jadi satu, bagaimana melakukan improvement di operasi. Jadi artinya dalam konteks bagaimana kita melakukan sebuah peningkatan di operating efficiency, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi. Kami kan melayani publik, ya. Bandara Soekarno-Hatta itu setiap hari nggak kurang itu 150.000 tuh
traffic passenger setiap hari dengan kurang itu rata-rata doang ya Pak ya? Ya setiap hari itu di luar weekend bisa naik sekitar 180.000. Terus kalau pas lagi Lebaran, Natal, Tahun Baru itu bisa 200-an ribu. Orang datang dan pergi kan, seperti itu. Dan itu kan yang harus diurusi banyak. Nah itu berarti yang kedua kita juga harus bagaimana teknologi bisa kita manfaatkan untuk meng-increase dari customer experience-nya pengguna jasa di bandara pada saat itu kan. Nah yang ketiga, ya karena background saya di Telkom dan saya ditugasin di sana ya pada saat itu, termasuk juga di PLNI saya dorong juga teman-teman, kamu pakai teknologi itu jangan hanya sekedar untuk di internal aja, tapi kamu bisa dapat sesuatu ya dari, ya kalau bahasa sekarang nih pivoting bisnisnya gitu loh, untuk dapat revenue stream dari situ. Dan kita lakukan, dapat, bisa gitu loh. Dalam artian contoh ya, bagaimana kita waktu itu mengembangkan mobile app misalnya untuk layanan penumpang di bandara. Ya kita insert situ ada wifi-nya, di situ ada untuk tenant manajemennya. Orang kalau mau nyari hotel ya ke aplikasi itu aja. Saya beri nama waktu itu aplikasinya Travelin gitu loh. Dan orang yang travel dan juga berpergian segala macam kalau mau di bandara secepat itu dia, saya pengen pulang saya pakai taksi segala macam semua ada informasi dan bisa transaksi. Itu. Kayak super app gitu Pak ya jadinya? Oh belum lah, super app belum. Menuju sana paling ya. Kita tahu diri nggak mau nyaingin Telkom lah gitu. Pak Awal ini kan baru banget nih Pak ya jadi wakil dirut di Telkom nih Pak. Apa sih Pak kira-kira fokus utamanya nih Pak dalam beberapa bulan pertama gitu Pak? Saya dapat mandat dari Bu Dirut itu 3 ya. Saya ngawal tata kelola, jadi saya ngawal di aspek GRC. GRC itu governance, risk management dan compliance. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya juga mengawal untuk orkestrasi transformasi di Telkom Group. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana saya juga ingin membantu teman-teman ya, baik di business unit, baik di anak perusahaan untuk melakukan apa yang disebut dengan akselerasi kinerja. Nah, jadi saya datang ke sini nih, saya ketemu sama dirutnya Metranet tuh, ya, mana orangnya tadi itu. Nah, itu saya mau dorong untuk mengakselerasi kinerjanya Metranet gitu loh. Ya itu. Nah, saya mau belajar dulu kan, saya mau belajar nih, yang mau saya pelajarin ke Metranet itu dari rumah saya mikir apa yang harus saya pelajari. Yang harus saya pelajari itu satu, bagaimana saya belajar tentang ekosistem bisnis digital, ya, dan juga bagaimana tadi men-speed up kinerja bisnis digital itu. Pak, walaupun mungkin bukan orang baru ya di Telkom ya sampai dengan hari ini mungkin, tapi sampai dengan hari ini tantangan terbesar di Telkom itu apa sih Pak? Mungkin kalau saya lihat sebenarnya kan ada teknologinya, ada SDM-nya, atau malah mungkin mindset-nya, atau mungkin malah ketiganya Pak. Tantangan terbesarnya itu seperti apa Pak di Telkom? Ya, saya melihat satu ya, Telkom ini, saya kan meninggalkan Telkom 2016 ya. Waktu itu revenue konsolidasi di grup tuh kalau nggak salah masih sekitar hampir 112 triliun lah gitu ya. Saya balik lagi ke sini kan sudah 150 triliun. Berarti dalam 9 tahun saya keluar dari Telkom tuh membesarnya itu luar biasa gitu ya. Dan itu tidak mudah gitu loh untuk mengelola bisnis yang sebesar dengan size company seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah company itu membesar tuh aturan umumnya ada sindromnya tuh. The syndrome of getting bigger gitu. Satu misalnya birokrasi ya. Berarti kalau birokrasi itu ada aspek di tata kelola. Yang kedua bagaimana kemudian mindset. Karena kalau sudah membesar tuh mindset tuh kan kadang-kadang ada comfortable mindset gitu ya. Jadi mindsetnya udah nyaman gitu. Wah, gue udah gede gitu loh. Terus mau gimana lagi? Stagnan gitu Pak ya? Bisa cenderung gitu kalau nggak tahu caranya kan. Wah, gimana lagi nih? Gue udah gede. Terus kemudian kita mau membesar lagi seperti apa? Nah, kalau nggak ketemu ilmunya, nggak dapat rumusnya, stagnan tadi Mbak, bener. Nah itu loh. Nah, ini kan yang perlu didorong ya, dalam artian saya setuju apa tadi yang dikaitkan dengan people-nya, karena itu nggak bisa yang diomongin Mas tadi nggak bisa berdiri sendiri, people doang itu nggak bisa. Ya people berarti harus ada ikutan mindset-nya. Mindset ya dia harus punya didukung dengan pendekatan strategic approach-nya apa nih kalau sudah mindset-nya benar gitu kan. Ya mindset-nya udah benar, udah mau kerja, spirit-nya udah bagus, nggak punya strategi juga, terus ngapain gitu kan. Nah jadi memang ya kata kunci menurut saya jangan pernah berhenti bertransformasi.
Ya transformasi is a key gitu ya, dalam artian transformasi bukan sebuah program atau project lagi buat Telkom. Transformasi ya harusnya menjadi sebuah ya kebutuhan keseharian dia. Bagaimana kemudian bertransformasi. Nah, disinilah peran-peran dari para leader kita itu untuk dia menjadi role model transformasi itu. Jadi dimanapun dia, ditugaskan seperti apa dia, dan dapat mandat apa dia, ya dia harus melakukan itu. Sekuat tenaga dilakukan. Ya tentu saja arahan-arahan besarnya ada. Dari korporat kan ada. Seperti itu. Transformasinya itu sebenarnya di berbagai lapisan ya Pak, bukan sekedar transformasi digital aja gitu ya Pak. Karena kan jargon itu kayaknya udah ya saya mau ngomong banget. Ya, kadang-kadang transformasi digital kan seolah kayak kita mendigitalkan banyak hal di bisnis proses, di di infrastruktur. Seolah kita udah melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau bicara transformasi digital it's not about technology. It's about mindset. It's about culture. It's about strategi. Jadi mindset, culture dan strateginya harus nyatu. Jadi jangan mengatakan kalau wah, saya udah melakukan transformasi digital. Saya udah digitalkan semua. Infrastruktur saya digitalkan gitu. Jadi bukan cuma soal produknya doang gitu ya Pak ya, tapi ya tadi nggak culture, bisa mau jadi apa kalau dia nggak punya strategi, mindsetnya, culture-nya nggak mendukung ke situ, ditambah leadership-nya. Nah itu juga yang bikin dia nggak sustain tuh. Itu hati-hati gitu. Nah jadi ya menurut saya Telkom memang harus punya banyak peran di situ ya. Dan dari dulu kan Telkom itu kan melakukannya tuh di 3 stream besar kan, atau di 3 pilar besar kan. Satu di bisnis dan portofolio usaha. Terus yang kedua di infrastruktur dan sistem operasi. Nah yang ketiga jangan lupa human capital kan. Dan human capital itu ada substreamnya, ada people-nya, ada culture-nya sama organisasinya. Karena organisasi juga harus adaptif kan. Structure follow strategi katanya kan begitu. Jadi strateginya apa, structure-nya harus ngikutin itu. Nah strategi Metranet apa, structure-nya harus nurut juga begitu. Jangan strategi Metranet mau kemana nih? Ya, mau jadi digital business ecosystem leader misalnya. Tapi strukturnya, ya strukturnya masih bertingkat, berjenjang, birokrasi kebangun. Padahal nature digital business misalnya tidak begitu. Nah ini kembali lagi dia saling terinterkoneksi satu sama lain gitu. Ya itu uniknya lah mengelola korporasi kan seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan Pak Awal ini, kita Telkom itu kan membangun struktur begitu masif gitu Pak ya. Yeah. Tapi apakah adopsi di masyarakatnya sendiri itu sudah begitu besar atau masih ada gap Pak antara di kota besar dengan kota kecil? Mungkin pandangan Pak Awal secara general gitu ya. Ya, kalau menurut saya begini ya, Telkom kan memang menjadi digital solution provider ya untuk di Indonesia ini, dan kita ingin memang kita menjadi drivernya. Bu Dirut kan selalu mengatakan itu. Jadi sebagai penggerak dari digital national ecosystem kita ini. Tapi memang kita harus pahami kan, di Indonesia ini kan masyarakatnya kan beragam ya. Strata masyarakat, strata sosial juga berbeda cukup. Ya ada hal-hal yang memang salah satu kata kunci di sini bagaimana layanan-layanan Telkom itu harus bersifat inklusif. Harus bersifat dia tidak bisa eksklusif gitu ya. Nah yang kedua, pemahaman-pemahaman tentang teknologi baru, layanan baru, Telkom juga harus aktif. Ya tentu saja literasi digital, literasi layanan-layanan dengan era sekarang ini memang harus dilakukan. Nah itu nggak bisa berhenti. Nah saya rasa Yuzon punya peran di sini. Yuzon kan punya portofolio media, dan itu bisa menjadi bagian untuk mendorong literasi digital di masyarakat, ya. Dan membangun kedaulatan digital di Indonesia ini kan nggak bisa Telkom sendiri. Betul. Atau dengan lingkup yang terbatas, tapi harus sama-sama. Ada peran pemerintah, ada peran pelaku usaha, ada peran masyarakat, ada peran media, ada peran komunitas, segala macam. Kalau bahasanya Pak Dirut Metranet tadi itu pentahelix namanya. Itu keren banget tuh pentahelix itu. Saya nggak tahu dia belajarnya di mana. Telkom pakainya sih. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih ya, Pak, kayaknya. Mau yang mana nih, inovasi atau yang ini Pak, orang anak muda ini kan bagaimanapun juga melihat Telkom ini sebagai perusahaan besar yang kekinian gitu ya Pak. Yeah. Mungkin Bapak punya pesan buat mereka anak muda nih, Gen Z yang ya saya sih udah nggak Gen Z ya Pak ya, hampir Gen Z sih, yang pengen bergabung dengan Telkom gitu Pak. Mungkin pesannya apa Pak? Ya kita
sangat terbuka ya. Telkom ini menjadi sebuah institusi yang sangat terbuka, sangat inklusif untuk semua generasi, dalam artian apalagi generasi Gen Z tadi, digital talent terbaik, silakan gabung ke Telkom. Saya rasa Telkom juga punya banyak program kan, ada di G-Star dan segala macam itu kan. Saya rasa bagus banget untuk bagaimana Telkom melihat nih kader-kader, talent-talent terbaik yang bisa diajak bergabung. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan Telkom itu tempat belajar. Ya, jadikan Telkom itu tempat belajar. Karena banyak sekali yang bisa dipelajari di Telkom. Saya sendiri sampai hari ini, wah saya rasa belajar di Telkom tuh apa ya? Ya apalagi kita karyawan, kita berinteraksi sama teman, ada pimpinan, ada peer kita, ada anggota tim kita. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Hari ini aja saya 1 jam kurang saya belajar banyak tentang digital business kan. Dalam artian itu silakan dieksplorasi. Nah yang ketiga, jadikan apalagi tadi Gen Z ya, karya-karya kreatif, dorong kita harus secara terbuka menerima itu, dan saya rasa banyak sekali peluang-peluang yang sudah kita buka juga kan sebelumnya dari ya teman-teman anak-anak muda untuk bagaimana mendorong produk-produk digital yang hari ini kalau kita lihat sebagian yang sudah kita kenal ya eksisnya dari perjalanan melakukan inkubasi bersama Telkom ya. Kemudian melakukan validasi bersama Telkom. Jadi sampai hari ini saya rasa Telkom tidak mengubah strategi itu. Terima kasih Pak Awal. Karena waktu juga ya. Benar-benar singkat, padat, tapi kayak banyak insight. Menarik banget ya. Ya mungkin juga buat teman-teman sekalian, kalau misalnya tadi tuh Pak Awal udah kasih wejangan tuh kalau kalian pengen bergabung dengan Telkom. Dan juga gambaran Telkom tuh kayak gimana, ternyata banyak banget yang bisa dipelajarin. Gak mengenal umur ya Pak, Gen Z seperti saya atau Gen X seperti Mas Tio masih sangat bisa belajar banyak gitu di lingkungan Telkom. Pak Awal, thank you for your time. Jangan kapok Pak main-main kesini lagi Pak, untuk ngobrolin banyak hal gitu ya. Thank you Zoners yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Zone Talks episode berikutnya. Bye. Terima kasih Pak Awal. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Mbak. Terima kasih.